Hari ini adalah pelatihan dengan masyarakat secara partisipatif sehingga mereka bisa mengidentifikasi air minum dan sanitasi aman yang belum ada di rumah tangga mereka seperti apa. Kudus baru-baru ini menjadi kota ke-39 dari dampingan kami. Jadi totalnya ada 39 dampingan dari USAID Ayu Wastandu pada kota kabupaten di Indonesia. Nanti di akhir Desember kita berharap ada sekitar 400 sampai 500 tangki septik yang akan dibangun, terus juga menambah akses air minumnya. Kalau tanggapan warga, Pak, ini bagaimana, Pak, adanya program ini? Bagus sekali, Pak. Saya setuju. Ada antusias, ya? Antusias semua. Gitu. Hari ini adalah pelatihan dengan masyarakat secara partisipatif sehingga mereka bisa mengidentifikasi air minum dan sanitasi aman yang belum ada di rumah tangga mereka seperti apa. Jadi dengan pemerintah Kabupaten Kudus, USAID bekerja sama untuk meningkatkan akses pada air minum dan sanitasi aman. Kudus baru-baru ini menjadi kota ke-39 dari dampingan kami. Jadi totalnya ada 39 dampingan dari USAID Ayu Wastandu pada kota kabupaten di Indonesia. Kalau di Kudus sendiri, tadi gimana hasil dari pemetaannya? Ini baru mulai hasilnya. Jadi baru sekitar Agustus ya kita mulai dengan pelatihan. Kita membentuk ada kader-kader dan kader-kader ini melakukan pelatihan pemicuan seperti ini, identifikasi partisipatif, dan ini akan ada di 6 desa di Kabupaten Kudus sebagai awal sampai akhir tahun ini. Targetnya nanti akhir tahun sudah selesai di 6 desa. Iya, betul. Targetnya sampai akhir tahun 6 desa selesai, identifikasi kebutuhan akses air minum sanitasi yang nanti akan kita bawa ke pemerintah Kabupaten Kudus, dan mereka akan melihat bagaimana memenuhi kebutuhan, karena ini sekarang mereka sudah ditumbuhkan kesadaran bahwa air minum yang aman dan sanitasi yang aman itu penting, sehingga nanti sarananya akan benar-benar mereka gunakan. Kemarin sudah ada pelatihan di Wisma Jarum Kudus, itu kader-kader masyarakat dari 6 desa dilatih untuk menjadi fasilitator dari pengkajian partisipatif dan pemicuan. Jadi kita berharap ini benar-benar dilakukan oleh masyarakat sendiri, karena kalau orang luar yang melakukan pemicuan atau melakukan assessment atau kajian itu biasanya kan kurang pas ya. Mungkin nggak bisa ketemu masyarakatnya, kurang begitu akrab karena dianggap orang luar. Tapi kalau mereka sendiri antara masyarakat di dalam lingkungan RW atau RT-nya, mereka sudah tahu kondisinya, jadi lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat. Nah, setelah dilatih di Wisma Jarum, ini mereka turun ke wilayahnya masing-masing untuk melakukan pemicuan dan transek. Transek itu melihat situasi di RT-nya masing-masing, dan pemicuan ini dilakukan juga di wilayahnya masing-masing untuk melihat dan mensurvei rumah tangga yang ada di wilayah dia, RT, itu status akses air minum dan sanitasinya. Apakah mereka punya akses air minum, kalau punya sumbernya apa gitu ya. Terus akses sanitasi punya apa tidak, kalau punya bentuknya gimana, kalau nggak punya berarti ya nggak punya, berarti dia melakukan BAB di tempat sembarangan. Nah, ini hasilnya sudah lihat kan tadi seperti itu. Jadi memang ada banyak upaya yang akan dilakukan ke depannya. Ini akan berlanjut terus pemicuan. 6 desa. Sementara 6 desa dulu. Itu setiap desa ada berapa kader? 10 kalau yang saya dengar dari teman-teman tadi. 10 kader. Dan diharapkan nanti di akhir
tahun nanti di akhir Desember kita berharap ada sekitar 400 sampai 500 tangki septik yang akan dibangun, terus juga menambah akses air minumnya. Ini tadi itu belajar apa Pak jenengan Pak? Belajar untuk itu masalah memperbaiki tinja itu loh Pak. Ya, untuk dibenahi seluruh masyarakat RT 2 RW 1 ada kekurangannya dari rumah sudah saya survei di tempat untuk dibenahi. Nah, kemudian kedepannya biar sehat semua di warga RT 2 RW 1. Cuma merupakan masalah tempat-tempat pembuangan air besar. Kalau tanggapan warga Pak, itu bagaimana Pak adanya program ini Pak? Bagus sekali Pak, saya setuju untuk meningkatkan apa itu pergerakan yang kita hal yang positif untuk warga sini karena Ada antusias antusias semua gitu.